Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnandar Setiono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai software Agent. Untuk yang pertama, kita ke sejarah dan latar belakang. Menurut Nuwana, konsep Agent sudah dikenal lama dalam bidang AI. Tepatnya dikenalkan oleh seorang peneliti bernama Carl Hewitt dengan konkuren faktor modelnya pada tahun 1977. Dalam modelnya, Hewitt mengemukakan teori tentang suatu objek yang dia sebut aktor, yang mempunyai karakteristik menguasai dirinya sendiri, interaktif, dan bisa merespon pesan yang datang dari lain objek sejenis. Masa ini dikenal dengan masa generasi pertama atau penelitian software Agent, yaitu periode 1970 sampai 1990. Pada umumnya, konsentrasi penelitian pada periode ini tertuju ke arah pemodelan internal Agent secara simbolik. Isu-isu makro mengenai interaksi, koordinasi, dan komunikasi antar agen dalam kerangka mass. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisa, mendesain, dan mengintegrasikan sistem dalam kerangka Agent yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Berbagai macam penelitian yang dilakukan pada generasi pertama, yaitu 1970 sampai 1990, itu terangkum secara lengkap dan terorganisir dengan baik dalam buku-buku yang dieditori oleh Bond dan Gasser dan Huns dan Caidra. Kemudian masa generasi kedua dari penelitian Agent adalah periode tahun 1990 sampai saat ini. Konsentrasi penelitian pada periode ini khususnya adalah pada pengembangan dan penelitian teori Agent atau Agent teori, arsitektur Agent atau Agent arsitektur, dan bahasa pemrograman yang digunakan atau Agent language, terangkum dengan baik dalam buku-buku dan makalah-makalah oleh Wooldridge dan Jennings. Kemudian kita beralih ke definisi. Di dalam kamus Webster New World Dictionary Gonalik tahun 1983, Agent didefinisikan di sini ada 2 poin yang bisa diambil. Agent mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Agent melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Didapat dari poin-poin di atas, Caglayan mendefinisikan software Agent sebagai suatu entitas software komputer yang memungkinkan user atau pengguna untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri. Kemudian beberapa penelitian lain menambahkan satu poin lagi, yaitu bahwa Agent harus bisa berjalan dalam kerangka lingkungan jaringan atau network environment. Definisi Agent dari para peneliti lain pada hakikatnya adalah senada, meskipun ada yang menambahkan atribut dan karakteristik Agent ke dalam definisinya. Kita ke karakteristik dan atribut, yaitu yang pertama ada autonomi. Agent dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi langsung oleh user atau agent lain. Kemudian yang kedua, intelligent, reasoning, dan learning. Setiap agent harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agent, yaitu intelijensi. Selanjutnya, mobility dan stationary. Khusus untuk mobil Agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Selanjutnya, delegation. Sesuai dengan namanya dan seperti yang kita sudah bahas pada bagian definisi, Agent bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian ini adalah karakteristik utama suatu program disebut Agent. Untuk selanjutnya, reactivity. Karakteristik Agent yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan. Lingkungan itu bisa mencakup agent lain, user, adanya informasi dari luar, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, proactivity dan goal oriented. Sifat proactivity boleh dikatakan adalah kelanjutan dari sifat reactivity.
agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Kemudian communication dan coordination capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Kita menuju klasifikasi menurut karakteristik, yaitu ada collaborative agent, interface agent, mobile agent, information dan internet agent, reactive agent, hybrid agent, dan heterogeneous agent system. Kemudian klasifikasi menurut lingkungan di mana dijalankan. Yang pertama, desktop agent. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operating system. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah operating system agent, application agent, application suite agent. Yang kedua, internet agent. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah web search agent, web server agent, information filtering agent, information retrieval agent, notification agent. Kemudian yang ketiga, intranet agent. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan intranet melakukan tugas memanage informasi yang ada di intranet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah collaborative customization agent, process automation agent, database agent, resource brokering agent. Kemudian bidang ilmu penelitian yang terkait. Sudah menjadi hal yang harus diketahui bahwa masalah learning, intelligence, dan juga proactivity serta reactivity adalah bidang gerakan AI klasik. Kemudian penelitian dalam bidang DAI pada umumnya adalah berkisar ke masalah koordinasi, komunikasi dan kerjasama atau cooperation antar agen dalam multi agent system atau MAS. Dengan perkembangan penelitian di bidang distribusi, network, dan communication system membawa peran penting dalam mewujudkan agen yang mempunyai kemampuan mobilitas dan komunikasi dengan agen lain. Pesatnya perkembangan penelitian tentang software agen tak lepas dari pengaruh bidang ilmu psikologi yang banyak mengupas agen secara teori dan filosofi. Kemudian juga software engineering yang berperan dalam menyediakan metodologi analisa dan desain, serta implementasi dari software agen. Dan yang terakhir adalah bidang decision theory dengan kupasan tentang bagaimana agen harus menentukan strategi dalam menjalankan tugas secara mandiri. Kita beralih ke bahasa pemrograman. Beberapa peneliti memberikan petunjuk tentang bagaimana karakteristik bahasa pemrograman yang sebaiknya kita pakai. Untuk petunjuk-petunjuk tersebut adalah yang pertama, object orientedness, kemudian platform independence, code manipulation. Ditarik dari beberapa petunjuk di atas, para peneliti merekomendasikan bahwa pemrograman berikut untuk mengimplementasikan software agen, yaitu ada Java dan TypeScript. Kita menuju ke riset dan aplikasi software agen. Ada dua tujuan dari survei tentang riset dan aplikasi software agen. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana teknologi agen sudah diaplikasikan dengan memberikan pointer berupa contoh-contoh aplikasi sistem yang sudah ada. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran ke depan masalah-masalah apa yang sudah dan belum terpecahkan dan membuka peluang untuk mencoba mengaplikasikan teknologi agen ke masalah baru yang timbul. Riset dan aplikasi software agen di dunia industri. Teknologi agen sudah diaplikasikan secara luas. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa secara sejarah penelitian, selain dunia internet dan bisnis, teknologi agen banyak didesain untuk dimanfaatkan di bidang industri, yaitu di manufacturing, kemudian proses control, telecommunication, air traffic control, dan transportation system. Riset dan aplikasi software agen di dunia internet dan bisnis. Yang pertama ada information management, electronic commerce, distribute project management. Kemudian riset dan aplikasi software agen di dunia medis. Dunia medis adalah bidang yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerisasi terhadapnya. Tidak ketinggalan, teknologi agen pun dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka
mencoba mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan monitoring pasien, manajemen kesehatan dari pasien, dan sebagainya. Riset dan aplikasi software agen di dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi jaringan komputer, dunia pendidikan pun salah satu yang merasakan manfaatnya. Sistem pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.